evolusi dan motivator kebijakan olahraga nasional. Oke, kelompok 13 itu terdiri dari 2 orang, ada Rifana, lalu ada saya sendiri, Ayasa. Oke, yang pertama ada perkenalan. Bab ini mengkaji struktur dan organisasi olahraga di Australia dengan memberikan fokus khusus pada peran dan tanggung jawab kontemporer organisasi olahraga nasional dan hubungannya dengan lembaga olahraga pemerintahan. Oke, profil negara Australia. Australia mungkin merupakan benua terkecil di antara 7 benua di dunia jika dilihat dari luas daratannya. Namun Australia adalah pulau terbesar di dunia dan satu-satunya benua yang diperintah oleh satu negara. Oke. Olahraga di Australia. Australia adalah negara olahraga yang membanggakan secara historis, budaya, identitas, dan kebanggaan nasional sangat dipengaruhi oleh kesuksesan dan prestasi olahraganya. Keberhasilan ini didukung oleh sistem olahraga nasional yang matang, dengan pendekatan olahraga yang menyeluruh dalam pengembangan dan penyelenggaraan olahraga. Sektor olahraga nasional Australia merupakan kemitraan antara pemerintah Australia diwakili oleh Komisi Olahraga Australia atau disingkat ASC dan kantor olahraga di Departemen Kesehatan, Organisasi Olahraga Nasional dan badan afiliasinya, lembaga olahraga pemerintah negara, bagian dari teritori dan kelompok kepentingan lainnya. Lalu selanjutnya ada organisasi olahraga. 4.1 Struktur. Australia memiliki pendekatan yang sangat kompleks, namun kolaboratif dan konsultatif dalam mengembangkan dan memberikan peluang olahraga yang bersinambungan kepada warganya. Pelaku olahraga pemerintah. Sejalan dengan sistem pemerintahan federasi di Australia, semua tingkat pemerintahan atau pemerintahan nasional, negara bagian, dan lokal memainkan peran utama dalam melaksanakan kebijakan dan program yang berkaitan dengan olahraga. Komite Pejabat Olahraga dan Rekreasi Australia terdiri dari 2 perwakilan dari pemerintah persemakmuran dan 1 perwakilan dari masing-masing pemerintah negara lain, negara bagian, teritori, dan pemerintah Selandia Baru. Selanjutnya, oke. Pelaku olahraga pemerintah. Peran utama CASRO adalah menyediakan forum bagi pemerintah persemakmuran, negara bagian, teritori, dan Selandia Baru untuk berkolaborasi dan memajukan isu-isu penting nasional yang berkaitan dengan olahraga dan rekreasi aktif. Selanjutnya, lalu di sini ada divisi inti ASC, meliputi yang pertama Institut Olahraga Australia atau AIS, yang kedua ada divisi partisipasi dan olahraga berkelanjutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rifana. Lalu di sini ada pelaku olahraga dan pemerintah. Organisasi olahraga dan klub olahraga Australia yang sebagian besar merupakan entitas nirlaba memainkan peran penting dalam penyelenggaraan olahraga di seluruh sektor. Di tingkat nasional, Organisasi Olahraga Nasional atau NSOS dan Organisasi Olahraga Nasional untuk Penyandang Disabilitas NSODS, terdapat juga aktor-aktor non-pemerintah di tingkat nasional, termasuk organisasi atau komite spesialis industri yang mempunyai tanggung jawab besar dalam olahraga performa tinggi Australia. Selanjutnya 4.2 ada pengemudian. Pada awal tahun 1970-an, Australia mencari inspirasi dari Eropa dalam menyusun sistem olahraga nasionalnya sendiri dengan gagasan untuk Institut Olahraga Australia yang berasal dari penyelidikan Profesor John Bloomfield terhadap lembaga-lembaga olahraga di Eropa dan keberhasilan mereka dalam mengembangkan atlet-atlet elit. Menurut tipologinya yang dikembangkan oleh Henry 2009,
Australia dapat dikategorikan sebagai negara dengan konfigurasi kewirausahaan yang didominasi oleh sistem nasional yang sebagian besar didanai dan dipimpin oleh pemerintah. Namun dengan keterlibatan aparatur provinsi yang terintegrasi dalam pengembangan dan implementasi kebijakan. Selanjutnya ada kerangka kerja legislatif. Australia hanya mempunyai sedikit undang-undang mengenai olahraga. Mengenai undang-undang olahraga tersebut, yaitu yang pertama ada UU Otoritas Anti Doping Olahraga Australia tahun 2006. Yang kedua ada UU Perlindung Lambang Olimpiade 1987. Selanjutnya ada Peraturan Otoritas Anti Doping Olahraga Australia 2006. Dan yang terakhir ada UU Komisi Olahraga Australia 1989. Kemudian undang-undang yang mendukung ASC adalah Undang-Undang Komisi Olahraga Australia tahun 1989 yang mendefinisikan peran komisi beserta kerangka tata kelola perusahaan dan manajemen keuangannya. Sebagai otoritas hukum pemerintah Australia, ASC bertanggung jawab kepada Menteri Olahraga. Lalu ada kerangka kebijakan. Pemerintah Australia menanggapinya dengan kebijakan baru olahraga Australia. Jalan menuju sukses yang diadopsi pada tahun 2010, sebuah pencapaian signifikan yang mengembangkan era baru dalam kolaborasi dan kerjasama dalam olahraga Australia adalah pembentukan Nasional Kerangka Kebijakan Olahraga dan Rekreasi Aktif atau NSARKF. Berikut prioritas tersebut mencakup: yang pertama ada peningkatan partisipasi dalam olahraga dan rekreasi aktif, khususnya pada subpopulasi sasaran. Yang kedua ada keberhasilan dalam persaingan internasional. Yang ketiga ada kompetisi nasional yang kuat. Yang keempat keberlanjutan sistem atau dari level klub hingga nasional. Lalu yang kelima ada penyelarasan dan kolaborasi sistem. Yang keenam membantu mencapai tujuan yang lebih luas. Dan yang terakhir ada penelitian dan tinjauan data tentang olahraga dan kegiatan rekreasi aktif. Lalu ada bekerjasama untuk olahraga Australia merupakan rencana strategis Komisi Olahraga Australia untuk tahun 2011-2012 hingga 2014-2015. ASC telah mengidentifikasi 3 tujuan yang terfokus secara eksternal dan 1 tujuan pengelolaan, yaitu yang pertama sasarannya adalah peningkatan partisipasi dalam olahraga, sasaran keduanya meningkatkan kesuksesan internasional, sasaran ketiganya olahraga berkelanjutan, dan yang terakhir sasaran keempatnya adalah peningkatan kemampuan ASC untuk memimpin, bermitra, dan mendukung. Selanjutnya ada mendukung kerangka keuangan. Yang pertama dukungan nasional, yang kedua dukungan regional dan kota atau lokal. Next. Lalu ada sumber daya lainnya seperti pendanaan sponsor dan media dapat menjadi sumber pendapatan lain bagi organisasi olahraga nasional. Namun nyatanya sebagian besar olahraga di Australia, kecuali olahraga profesional, non-olimpiade, dan beberapa olahraga olimpiade tingkat tinggi, sebagian besar bergantung pada pendanaan pemerintah sebagai sumber pendapatan utama mereka. Lalu ada dukungan tata kelola dan manajemen. ASC adalah penyandang dana utama NSO, namun juga mempunyai tanggung jawab bekerja sama dengan NSO untuk memastikan praktik pengembangan olahraga yang efektif dilaksanakan mulai dari partisipasi masyarakat hingga tingkat kinerja tinggi. Next. Thanks.